kami ya Tuhan. Ini kepercayaan kami ya Tuhan. Ini keyakinan kami ya Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Bahwa tidak ada yang lain ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dalam goncangan dunia ini ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, ini iman percaya kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang dimana Tuhan membawa kami kepada jalan-jalan yang tepat, kepada jalan-jalan yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terima penghormatan kami, Engkau yang layak terima kemuliaan. Dan di atas segala-galanya Tuhan, ini kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, fokuskan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sama dengan waktu kami datang Tuhan, tapi kami membawa kebenaran firman-Mu yang sebagai penuntun hidup kami untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sertai hamba yang menyampaikan ya Tuhan, supaya dengan kekuatan hamba, kemampuan hikmat manusia ya Tuhan yang sampaikan firman-Mu, tapi semua hanya oleh karena Roh-Mu ya Tuhan, pimpinan-Mu, pengahyuan-Mu ya Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua yang kuat percaya katakan amin. Terima kasih. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat ya. Saudara, tadi malam saya kakak online saudara. Ternyata ada jemaat yang dulunya dia berpada di sini tapi karena kerja pindah ke Jakarta, dan gereja yang dimana tempat dia beribadah itu masih ibadah online saudara. Saya kasih dalam Tuhan. Jadi dan katakan bahwa bahkan dia sering tidak dikasih link untuk masuk bergabung dalam ibadah gereja tersebut, sehingga dia juga mengalami kekeringan rohani, bahkan apalagi anak-anaknya ya. Jadi saya mengarahkan, saya bilang gereja GPPKC bersedia boleh di-upload di setiap minggu kami live untuk bisa bergabung, baik itu bukan umum saja ibadah sore dan juga kan juga ibadah sekolah minggu. Jadi satu yang saya mau sampaikan pagi hari ini untuk kita bahwa gereja GPPKC kita bersyukur karena kita sudah berjalan beberapa bulan kita diizinkan untuk beribadah secara tatap muka. Amin. Karena sampai hari ini juga ada beberapa gereja yang belum bisa beribadah karena saya tanya kenapa alasannya, karena lingkungan yang tidak mengizinkan untuk beribadah secara tatap muka. Salah satu anugerah yang luar biasa untuk kita gereja GPPKC di tempat ini kita beribadah secara tatap muka. Oleh karena itu anugerah kebaikan Tuhan yang kita rasakan saat ini kita terus pakai, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini kita beribadah secara tatap muka seperti ini, tapi bergabung bersama dengan kita kalau alasannya kurang tepat untuk beribadah secara online, paksakan untuk saudara kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin. Yang saya sampaikan untuk kita semua pagi hari ini, karena Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dampak daripada COVID ini ada positif, dampak yang positif juga ada yang negatif. Ada yang negatif. Negatifnya ya kalau sudah terbiasa beribadah secara tatap muka baru terbangun kerohaniannya itu akan bermasalah. Dan ketika diperhadapkan dengan ibadah harus online,
kita. Kalau kita diizinkan COVID ini terjadi dalam di dunia ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi kita, sehingga Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang omnipresent, artinya Allah yang maha hadir dan bekerja dalam segala situasi dan keadaan, sekalipun secara online juga. Tapi kalau kita sudah harus mengalami proses yang demikian, kita terbiasa, saya percaya kita juga akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, sekalipun secara online tidak mengurangi kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan untuk bekerja bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Satu tema yang saya akan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Jadi perlu saya sampaikan bahwa itu ada di Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Perlu saya sampaikan bahwa kitab Injil Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi atau situasi dia ada dalam penjara. Dia ada dalam penjara, sehingga dia ketika dia ada dalam penjara, dia tetap antusias, dia tetap minta kewahyuan dari Tuhan untuk menguatkan jemaat di Filipi. Suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu saya kasih dalam kehidupan kita, suatu inspirasi dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa sekalipun hidup kita ada dalam tekanan, hidup kita ada dalam kesesakan, tapi kita belajar untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Belajar untuk selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Sebelum kita menempati kamar yang ukuran 1 meter kali 1,5 itu, kita akan terus diproses oleh Tuhan. Amin. Saudara tahu kamarnya ya? Tahu ya? Sebelum kita tempati itu, kita semua akan tetap mengalami yang namanya proses. Oleh karena itu, artinya tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang akan terlewatkan dari yang namanya proses dari Tuhan. Kita semua akan melewatinya. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi persoalan atau masalah yang kita hadapi supaya kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu yang namanya esensi dari kekristenan, esensi daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan ini, dia dalam kondisi atau situasi dia di penjara, tetapi dia katakan bahwa di Filipi 1 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya seluruh kehidupan Rasul Paulus itu dia sudah mempersembahkan seutuhnya bagi Tuhan. Sehingga walaupun dia mengatakan saya mau mati di penjara atau di luar penjara, tetap hidup saya untuk Tuhan. Itu yang sebenarnya bagi kita sebagai orang-orang percaya, atau sebagai pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan, itu kita harus ambil bahwa kita mau dalam keadaan situasi apapun, kita harus tetap bahwa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Hari ini kita memasuki hari yang ke-14 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, bahwa orang percaya meyakini, percaya bahwa setelah kebangkitan dari Yesus Kristus dari kematian, kenapa dia bangkit terus dia langsung naik ke surga. Tetapi ada jangka waktu 40 hari untuk dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia bersama-sama dengan pengikutnya, dia bersama-sama dengan umatnya. Alasannya adalah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dia kembali meneguhkan apa yang dia sudah lakukan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan pengikutnya, untuk murid-muridnya. Sehingga dia katakan bahwa benar saya hidup, saya yang tadinya ada bersama-sama dengan kamu, menderita bersama-sama dengan kamu, mengalami apa yang kamu alami, ini saya. Dan kamu harus sampaikan bahwa keselamatan hanya ada pada saya, keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Sehingga selama 40 hari berbagai cara dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bahwa
Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada yang lain. Dan hanya Yesuslah yang saya dan saudara percaya, yang satu-satunya Allah yang saya dan saudara percaya menyatakan dirinya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada manusia 100%, Allah 100% seperti Yesus yang menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang menuju kepada Bapa di surga. Tetapi Allah yang saya dan saudara percaya menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah. Itu yang membuat kita, membuat para pengikutnya, membuat murid-muridnya tidak ragu-ragu untuk mempercayai Dia. Itu yang membuat Rasul Paulus tidak ada kekhawatiran, tidak ada satu inci dalam kehidupannya untuk meragukan kepercayaannya kepada siapa yang dia sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan, bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ketika dia menyatakan kepada jemaat di Filipi, ada sesuatu pasti yang terjadi di sana, sehingga dia menyampaikan poin yang saya bahas pada pagi hari ini, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Saya akan baca di ayat yang ke-27 di Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-30. Filipi 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Ada di slide ya Bapak Ibu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu mendengar tentang aku. Ayat yang ke-30 ini mirip sama apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia katakan kepada murid-muridnya, apa yang kamu lihat 3 tahun setengah saya bersama-sama dengan kamu? Sekarang, setelah kebangkitan dia katakan, sekarang saya sama. Artinya Tuhan meneguhkan kepercayaan itu, keimanan mereka bahwa ini aku tetap Allah, aku tetap gurumu, aku tetap Allah yang kau harus percayai. Jadi perkataan Rasul Paulus di dalam ayat yang saya akan fokus di ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Perkataan Rasul Paulus di ayat yang ke-27 ini saya lihat ada beberapa hal yang Rasul Paulus ulangi di pasal 1 ini. Di ayat-ayat sebelumnya itu juga dia ulangi, ada kata yang mengatakan bahwa supaya aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya perkataan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa ada sesuatu mungkin yang salah terhadap pengikutnya atau jemaat yang ada di Filipi, pengikut Kristus maksudnya di jemaat di Filipi, bahwa ternyata Rasul Paulus menekankan ini bahwa kehadiran seorang hamba Tuhan atau rasul itu bisa juga berpengaruh positif dan bisa juga berpengaruh negatif kepada jemaat. Kenapa? Karena kerohanian seseorang bisa saja ditentukan ketika dia mungkin ada di tengah-tengah orang-orang atau hamba Tuhan atau pendeta dan lain sebagainya, yang itu membuat dia bisa kuat atau bisa juga dan ketika pendeta atau hamba Tuhan atau pembimbing rohaninya tidak ada, itu bisa membuat dia lemah. Dan ini yang mungkin Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi mengenai hal apa tentang hal yang demikian di ayat 27 ini. Dia mengawali perkataannya dikatakan bahwa kata-hanya adalah suatu perkataan yang dikatakan kepada jemaat di Filipi bahwa dalam keadaan apapun
dikatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Itu suatu permintaan, suatu permohonan kepada jemaat di Filipi oleh Rasul Paulus bahwa dalam keadaan apapun hidupmu tetap harus berpadanan dengan Injil. Kita lihat kata berpadanan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Silakan slide. Keinginan Rasul Paulus tadi di ayat ke-27 berbunyi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi kata hendaklah dalam perkataannya Bapak Ibu berasal dari politeo, hidup sebagai, yang artinya hidup sebagai warga negara. Itu ada di Filipi pasal 3 ayat 20, di mana kata Yunaninya atau bahasa asli dari Perjanjian Baru itu bahasa Yunani politeuma, kata bendanya diterjemahkan kewargaan. Berdasarkan arti dari kata bahasa aslinya bahasa Yunani, ayat yang ke-27 ini diterjemahkan sebagai berikut: hidup dalam suatu kehidupan yang layak sebagai seorang warga negara kerajaan dan Injil Kristus. Jadi di ayat yang ke-27 ini ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa ternyata untuk hidup untuk Injil, berpadanan dengan Injil, kita harus memiliki kewarganegaraan yang jelas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya kembali lagi saya katakan tadi di ayat 27 Rasul Paulus menekankan bahwa walaupun saya tidak hadir, saya tetap mendengar bahwa kamu tetap hidupmu tetap berpadanan dengan Injil, ataupun juga saat saya hadir. Ini berbicara mengenai Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa poin yang pertama yang saya memberikan kepada kita pagi hari ini, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian, bahwa ketika hidup kita berpadanan dengan Injil, ketika hidup kita berpadanan dengan Injil, itu berbicara mengenai hidup kita sesuai dengan kewargaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya pernah sampaikan salah satu topik mengenai bahwa kerajaan kita bukan dari dunia, tapi kerajaan kita adalah kerajaan surga. Kita bukan berasal dari kerajaan yang tergoncangkan, tetapi kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga. Jadi Rasul Paulus sebenarnya menekankan bahwa sebagai warga kerajaan surga, hidup saudara harus berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi poin yang pertama yang saya berikan yaitu apa yang Paulus minta. Silahkan slide. Saya ada sambungannya yang tadi penjelasannya. Ya, kembali lagi ke ayat yang tadi. Jadi ayat itu sebetulnya itu ayat yang ke-27 berbicara mengenai status kita sebagai warga negara kerajaan surga. Yang berikut yaitu hidup di dalam Injil Kristus, hidup di dalam Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, poin yang pertama, kita harus teguh berdiri. Lanjut slide-nya. Kita harus teguh berdiri. Jadi kalau kita sebagai warga kerajaan surga, maka kita harus teguh berdiri dalam kehidupan kita, kepercayaan kita, keimanan kita kepada siapa? Kepada Kristus. Firman Tuhan katakan dunia akan berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus? Kewargaan kita harus jelas. Kata perpadanan tadi, kewargaan kita harus jelas. Identitas kita sebagai warga kerajaan surga harus jelas. Saya nonton di televisi, saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa mereka yang dari luar masuk atau dari negara lain masuk, mereka harus tunjukkan identitas yang jelas, baru menjadi warga negara Indonesia. Dan ketika mereka nggak ada bukti-bukti nyata bahwa mereka berasal dari negara tertentu, mereka tidak diterima karena kurang jelas identitasnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan,
Kenapa Rasul Paulus katakan bahwa aku rindu supaya aku gak hadir juga, aku tahu tentang keadaan rohanimu bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam Kristus. Karena Rasul Paulus masih tahu bahwa ada terjadi kepalsuan di sana. Bahwa orang yang mengaku bahwa dia anak Tuhan, tetapi atau pengikut Kristus, tetapi sebenarnya hidupnya bukan pengikut Kristus, menunjukkan walaupun identitasnya secara kewarganegaraan seperti yang dikatakan firman Tuhan, kenegaraannya warga negara surga, tetapi tidak menunjukkan bahwa sikap hidupnya menunjukkan kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga. Sehingga Rasul Paulus katakan, saya mau supaya saya tidak ada juga kamu tetap menunjukkan kewarganegaraan kamu sebagai warga negara kerajaan surga. Dan itu yang dimaui oleh Rasul Paulus. Nah, saya percaya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, hidup di dalam ketidakpastian, saya percaya itu akan menjadi sulit bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi ketika kita bisa lihat secara kebangsaan, kita tidak memiliki identitas yang jelas, kita tidak memiliki KTP misalnya seperti itu, atau kartu keluarga, atau misalnya kita juga berjemaat, kita tidak terdaftar di salah satu gereja dengan jelas seperti itu. Saya percaya ketika kita mengalami masalah, ketika kita datang, misalnya kita datang ke urusan pemerintah, kita akan ditanya, mana identitasmu? Atau ketika kita ada di gereja tapi kita nggak terdaftar sebagai jemaat, kita akan ditanya, sudah terdaftar belum sebagai jemaat? Salah satu contoh Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, itu bukan berbicara di gereja loh, tetapi di tempat ini, di tempat kita gereja PKCBN, untuk berjemaat di tempat ini harus terdaftar. Untuk menjadi pelayan harus dibaptis secara Islam. Dan ada syarat-syarat untuk kita penuhi ketika kita menjadi salah satu warga, baik itu warga negara maupun juga sebagai jemaat Tuhan di salah satu gereja lokal. Itu yang Rasul Paulus sedang mengupas atau sedang katakan kepada jemaat Tuhan di Filipi, bahwa kalau kamu sebagai warga kerajaan surga, tapi identitasmu nggak jelas, kamu bukan mengatakan bahwa kamu anak Tuhan, tetapi identitas kelakuanmu, sikapmu tidak menunjukkan itu anak Tuhan, itu yang dikatakan bahwa hidup, itu yang dikatakan bahwa akan terjadi kepalsuan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum Rasul Paulus maju ke poin yang berikut, yang pertama itu dia katakan bahwa kamu harus teguh berdiri. Bagaimana saudara saya kasih dalam Tuhan, kita mau teguh berdiri kalau kita tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang jelas. Nah, ketika kita memiliki kewarganegaraan yang jelas, bahwa kita ini adalah warga negara surga, saya percaya bahwa kata teguh berdiri di situ dengan dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa lanjut slide-nya. Kata teguh berdiri di situ dikatakan bahwa kata aslinya steko. Pengertian yang pertama itu bukan hanya asal berdiri, tetapi berdiri dengan teguh atau kuat. Yang kedua, memiliki arti setia. Di dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai pencobaan. Paulus tidak pernah goyah imannya karena ia sadar betul bahwa tentang panggilan hidupnya sebagai orang percaya, sebagaimana Kristus saat diutus ke dalam dunia dengan komitmen tinggi melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ukuran kesetiaan kita, ukuran bagaimana kita berdiri teguh di dalam Tuhan, ukuran kita adalah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sebelum Rasul Paulus masuk ke poin yang berikut, jadi katakan berdiri teguh, dia menjelaskan dulu
bahwa kamu harus menjadi warga negara yang jelas. Kalau kamu udah jelas bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, maka dikatakan bahwa kamu harus berdiri teguh. Kenapa dia katakan kita harus berdiri teguh? Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Karena identitas kita sudah tahu jelas bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan sudah jelas. Sudah jelas. Sehingga kekuatan kita bukan dari kita sendiri lagi, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita memiliki identitas yang jelas di dalam suatu negara, kita pasti memiliki perlindungan khusus. Ada masalah kita pasti dikatakan oleh misalnya pemerintah, itu warga saya. Begitu juga ketika kita ada di gereja, kita memiliki status yang jelas bahwa saya jemaat GBP KCBN. Ketika ada masalah, oh itu jemaat GBP KCBN, kita harus tolong. Amin Bapak Ibu. Apakah ada yang sampai hari ini belum mendaftar menjadi jemaat GBP KCBN? Masih GKJJ? Tahu gereja tahu GKJJ? Oh udah ada, tahu ya? Jemaat Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jemaat jalan-jalan sih, bisa cari gereja mana yang cocok untuk di hatinya. Atau mana yang sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi saya percaya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, berbagai cara Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya dan saudara, untuk bagaimana menumbuhkan iman saudara kepada Dia, sehingga saudara mungkin kemana-mana berdiri gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah waktunya untuk Tuhan menetapkan saudara di satu gereja, saudara mau buat bagaimanapun Tuhan pasti memaksa saudara untuk berjemaah di salah satu gereja lokal. Karena itu penting. Itu penting. Di poin yang kedua saya akan bahas mengenai hal itu. Jadi bagaimana kita berdiri teguh saudara saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mau setia kalau kita tidak punya identitas yang jelas. Kita tidak tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini memiliki Allah yang hidup. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Sehingga itu yang membuat kita sering terombang-ambing. Dan saya percaya kalau orang punya identitas yang jelas, khususnya dalam hal melengkapi administrasi sebagai warga negara dan lain sebagainya, saya percaya dia akan berat hidupnya. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu dia akan dipersulit. Loh, kita bekerja di suatu perusahaan aja diminta apa? Ijazah mana? KTP kakak mana? Yang lebih pasti lagi sekarang BPJS, paling utama lagi dikatakan BPJS dalam masuk dalam untuk menjadi salah satu karyawan. Kalau itu kita nggak urus bagaimana? Oleh karena itu saya himbau dengan sangat saya mohon dengan kerendahan hati sebagai hamba Tuhan, jangan sampai jemaat GBP KCBN saya dengar memalsukan ijazahnya, memalsukan KTP-nya untuk melamar pekerjaan. Haleluya, haleluya. Itu mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan. Karena sebagai warga negara kerajaan surga yang Tuhan minta adalah kita harus melengkapi juga kewarganegaraan kita di dunia ini. Bagaimana kita mau berdiri teguh? Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal yang demikian, kita juga nggak akan tenang dalam kehidupan kita. Kita bekerja, misalnya kita memalsukan ijazah kita, KTP kita bekerja juga nggak tenang. Aduh, satu kali nanti ketahuan bagaimana ya? Itu Rasul Paulus sebenarnya katakan bahwa ketika aku
nggak ada juga aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena identitas kita jelas sebagai anak-anak Tuhan. Teguh berdiri juga berbicara bahwa kita setia. Kita setia di dalam Tuhan. Sehingga ada beberapa jemaat kita anjuri yang sekolahnya bermasalah. Ayo, kami bersedia pastor mengurus akte, paket A, paket B, paket C. Karena itu sah dari pemerintah untuk ijazah. Kami bersedia pastoral untuk mediasi. Jadi jangan sampai kami mendengar, ada ijazah palsu. Poin yang kedua, maaf Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Poin yang kedua, mengapa Rasul Paulus meminta kepada kita bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan Injil ketika kita sudah tahu bahwa bukan hanya saja kita berdiri teguh, tetapi ketika kita berdiri teguh di dalam Tuhan, Tuhan minta juga kita harus berusaha hidup dalam kesatuan. Lanjut, perhatikan bahwa dalam terjemahan harfiahnya ayat 27 di atas dikatakan bahwa satu roh. Jadi bukan satu jiwa dulu baru satu roh, tapi didahului oleh satu roh. Itu berbicara mengenai Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita satu roh di dalam Tuhan, maka di situ berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Ketika kita satu roh di dalam Tuhan, ini berbicara waktu yang saya kasih dalam Tuhan, ini berbicara di dalam komunitas. Kenapa dia didahului dulu, Rasul Paulus didahului dulu dari roh? Karena berbicara mengenai kesatuan, kita nggak bisa bersatu dengan orang lain. Karena kita harus tahu bahwa kita dari karakter yang berbeda-beda, walaupun suami istri, walaupun anak kita, tapi Tuhan menciptakan kita dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga Rasul Paulus memulai dari roh, berbicara mengenai bahwa hanya roh lah yang memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup dalam sehati, sejiwa, seroh. Hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, khusus baik itu di dalam keluarga, bahkan juga di dalam komunitas gereja, persekutuan. Kalau di tempat ini dikatakan KKA atau keluarga kerajaan Allah, bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya kesatuan. Karena apa? Ketika kita bersatu, ketika kita hidup dalam pimpinan roh, maka di dalam gereja atau persekutuan itu akan ada kemajuan. Khususnya kalau di dalam gereja di tempat ini, pemberitaan Injil atau visi Tuhan itu akan tergenapi. Seperti yang saya dan saudara tahu bahwa gereja GBP KCBM, Tuhan berikan visi memenangkan 5.000 jiwa bagi Tuhan, sehingga mereka menerapkan gaya hidup yang semakin seperti Kristus. Jadi dibutuhkan kesatuan. Musuh dari kesatuan itu apa yang saya kasih dalam Tuhan. Lanjut. Sebelum masuk ke sana, pertanyaan yang paling penting adalah mengapa Paulus mengeluarkan kata-kata seperti itu, kata persekutuan roh, memakai kata koinonia. Koinonia itu persekutuan, itu bahasa Yunani, yang berarti fellowship, sama-sama. Engkau dan saya sama-sama mengandalkan Roh Kudus. Tahun ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, membangun tema kita tahun ini, membangun generasi yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun generasi yang layak dan berkenan kepada Tuhan? Mari kita mengandalkan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya memampukan kita
untuk membimbing generasi yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya sebagai orang tua. Kita nggak bisa didik anak-anak kita semau kita sebagai orang tua, semau kita. Tapi mari kita andalkan pimpinan Tuhan, andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita membimbing anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan dari tempat ini bahwa tidak ada kata saya udah gak sanggup lagi bimbing anak saya, Pak Herodes. Kalau ketika saudara berkata di pikiran saudara sudah berpikir bahwa berarti saudara membimbing anak-anak saudara sesuai dengan keinginan kemauan saudara. Tetapi percaya bahwa ketika saudara bersatu suami istri mendidik, membimbing anak-anak saudara dalam pimpinan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk merubah anak-anak saudara yang tadinya saudara katakan tidak bisa lagi. Tuhan katakan bisa karena saya menghadirkan mereka di tengah-tengah kamu. Bukan karena keinginan kamu secara biologis, tapi karena keinginan saya, tujuan saya menggenapi visi saya di dunia ini, makanya saya menghadirkannya melalui kamu. Oleh karena itu ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam membimbing anak-anak, mari kita mempercayakan mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan tahu bahwa keseriusan kita, semangat kita untuk membimbing anak-anak kita, Tuhan lihat dan Dia membuka jalan bagi saya dan saudara untuk membimbing anak-anak kita. Dan saya selalu katakan, seberapapun Tuhan percayakan kita anak, Dia tahu yang terbaik bagi mereka. Amin. Dia tahu yang terbaik bagi mereka. Dia tahu apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu hari ini sebagai orang tua, apakah kita sebagai orang tua, sebagai suami istri, kita sudah sehati sepakat mengandalkan Tuhan mendidik mereka? Dan saya beberapa bulan lalu saya katakan juga di tempat ini, tidak ada alasan bagi saudara sebagai orang tua tunggal bahwa saya tidak bisa bimbing anak saya karena saya cuma orang tua tunggal. Tapi saudara harus berdiri teguh memandang kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah menghadirkan, Tuhan sudah mengadakan dia, berarti Tuhan memampukan saya untuk membimbing dia. Artinya saudara harus mencari patron dan saudara harus mencari contoh bagi anaknya. Haleluya. Anak saya kecil ketika dia tunjukin ada ayat mana, apa kata mamanya ke saya? Itu apa? Itu karakter. Ya karakter saya, ya karakter anak menunjukkan karakter saya sama kamu, karena saya kan seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Lu gak mungkin saya sendiri itu sendiri ada sendiri kan? Atau gak mungkin istri saya sendiri itu anak-anaknya ada sendiri? Anak dari mana? Dari siapa? Hasil dari siapa? Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari jangan saling menyalahkan di dalam kita mendidik generasi kita. Tetapi mari kita sehati sepakat membimbing mereka dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Di logo GPPK dikatakan di situ bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh karena Roh Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita di dalam kita membangun suatu keluarga, membangun suatu komunitas. Ada 3 virus yang sering terjadi di dalam komunitas. Silakan ditampilkan. Lanjut saja. Dari ya. Paulus mengingatkan kita supaya kita mewaspadai 3 virus ini. Virus ini bisa terjadi di dalam keluarga, KKA, ataupun gereja.
Yang pertama, virus apa itu? Egois. Yang kedua, popularisme. Dan yang ketiga, kesombongan. Egoisme bertumbuh ketika masing-masing kita hanya mencari kepentingan diri sendiri. Popularisme tumbuh subur ketika masing-masing kita hanya mencari puji-pujian yang sia-sia. Yang ketiga, kesombongan, bahwa ketika kita menganggap diri kita lebih utama daripada orang lain. Dan virus ini yang harus sebagai anak-anak Tuhan kita harus mewaspadai di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam komunitas KKA, dan juga komunitas-komunitas yang lain. Itu pasti terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita, bagaimana kita mengenalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan untuk bisa mengatasi hal-hal itu. Lanjut, bagaimana kita mengatasi ketiga virus itu? Hiduplah di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Secepatnya saya baca Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu virus yang pertama di ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Yang kedua, pertama, hiduplah di dalam Kristus. Yang kedua, hiduplah seperti Kristus, artinya mengikuti teladan Kristus. 2 ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima, saya lanjut baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga virus yang kita mengatasi, ketiga virus itu hidup untuk Kristus.